أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalat ihdahuma ya abati ista'jir inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tidak terasa Allah masih menitipkan umur kepada kita. Sekarang kita sudah berada di 2/3 bulan Sya'ban. Artinya tinggal beberapa hari lagi, insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan di mana umat Islam diwajibkan berpuasa sebagai salah satu wujud daripada rukun Islam. Saudara sekalian, ajaran Islam yang termaktub dalam rukun Islam yang 5 itu sekaligus selain dia merupakan ibadah yang dipardukan, ibadah mahdah yang dipardukan, dia juga dapat dipandang sebagai lambang sekaligus pendorong untuk kita beraktivitas selama Allah beri kesempatan kita mengenyam hidup di permukaan bumi ini. Rukun Islam yang pertama adalah syahadatain. Kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah. Rukun Islam yang kedua adalah sholat, kemudian seterusnya puasa, zakat, dan haji. Nah, 5 rukun Islam ini itu selain membuat ibadah yang dipardukan tadi, dia juga menjadi lambang sekaligus sebagai pendorong. Lambang apa dan pendorong apa? Syahadat adalah lambang penyerahan. Artinya kita hanya menyerah kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dalam artian mengikuti segala sunnahnya. Kemudian sholat adalah lambang bahwa orang Islam haruslah senantiasa ingat kapan dan dimanapun dalam kondisi yang bagaimanapun. Dan sholat itu kalau hikmahnya kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita bisa menjadi muslim yang kafah. Kemudian puasa yang sebentar lagi insya Allah akan kita masuki. Selain dia ibadah yang difardukan, dia juga sebagai lambang bahwa orang Islam itu haruslah menjadi orang yang kuat dan jujur. Lambang dan pendorong supaya kita menjadi orang yang bersungguh-sungguh, orang yang kuat dalam berupaya, berusaha, dan jujur. Kalau kita berupaya bersungguh-sungguh, kuat, dan jujur, insya Allah kita mendapat rezeki. Dan rezeki itulah yang menjadikan kita menjadi arnia, orang kaya, dan itu dilambangkan dengan zakat. Orang-orang yang bekerja kuat dan jujur, insya Allah bayar zakat. Tapi kalau ada orang mendapat
kekayaan dari cara-cara yang tidak benar, itu kita tidak tahu apakah berzakat atau tidak. Dan yang kelima, setelah orang berzakat itu artinya orang yang tahu bahwa pada haknya ada hak orang lain. Jadi dia merasa ada kebersamaan. Dan itulah rukun Islam yang kelima digambarkan dengan haji sebagai lambang persatuan, lambang kesabaran. Kita kembali ke puasa karena kita mau menghadapi ibadah puasa. Puasa inilah lambang bahwa orang Islam ini harus kuat dan jujur. Syarat tenaga kerja yang baik, sumber daya manusia berkualitas, itu menurut Al-Quran dua saja, kuat dan jujur. Kuat fisiknya, juga kuat psikisnya. Bukan hanya fisiknya, tapi psikisnya kuat dan jujur, insya Allah. Kalau orang mengandalkan kekuatan fisik, insya Allah hasilnya tidak seberapa. Ya, kita membanting tulang, entah jadi apalah, hasil tidak seberapa. Dibanding orang-orang yang mengandalkan kekuatan psikisnya, dia pemikir, dia ilmuwan, ya. Tentu penghasilannya insya Allah jauh lebih besar. Nah, orang-orang yang bekerja dengan mengandalkan baik kekuatan fisik maupun psikis, lalu dia jujur, nah itulah tenaga kerja yang baik. Dan puasa inilah lambangnya. Jadi puasa ini itu disyaratkan kepada orang-orang yang sehat, orang yang kuat. Mana kita mampu kalau kita tidak bertahan menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu pertanda fisik kita kuat. Tetapi kalau kita hanya menahan lapar dan dahaga saja sementara tidak jujur, kalaupun kita cerdas, kita punya kekuatan psikis tapi tidak jujur, itu yang puasa kita hanya mendapat lapar dan dahaga. Tapi kalau kita bekerja kuat dan jujur, insya Allah puasa kita bernilai dan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bekerja, tidak berhenti berusaha yang dibarengi dengan kejujuran. Selesai satu urusan, kerjakan urusan berikutnya. Nah, tenaga kerja yang baik, yang kuat dan jujur itu sudah tercantum dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 26. Qalat ihdahuma ya abastista'jir inna khaira man ista'jartal kawil amin. Berkata salah seorang di antara keduanya, itu putri Nabi Shu'aib, berkata kepada abahnya, ya abastista'jir, wahai abah, ambillah dia sebagai orang yang bekerja dengan kita, inna khaira man ista'jartal kawil amin. Sungguhnya orang yang paling baik yang kita ambil sebagai pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya, atau orang yang kuat dan jujur. Asbabun nuzul ayat ini adalah cerita tentang Nabi Shu'aib. Walaupun Nabi Shu'aib dan nabi-nabi lainnya menjadi nabi dan rasul, tetapi tetap saja harus berusaha. Jadi jangan mentang-mentang menjadi nabi, menjadi rasul, lalu duduk saja menunggu pemberian dari murid, pemberian dari umat. Tidak, harus bekerja. Nah, semua para rasul kita bekerja. Coba kita lihat Rasul kita Muhammad SAW juga bekerja, mulai dari kecil menjadi pedagang, menjadi penggembala. Nabi Shu'aib juga bekerja. Apa mata pencahariannya? Pencahariannya adalah memelihara domba. Nah, domba-domba itu memerlukan air. Sementara sumber air yang terbatas dan orang yang hidup di sekitar itu, di negeri Madian itu, sebagian besar peternak. Sumber air sedikit, konsekuensinya harus antri ngambil air itu. Nabi Shu'aib sudah tua renta, tidak mampu antrian. Dia hanya memiliki 2 putri. Putri inilah yang setiap hari
pergi ke sumur untuk antrian mengambil air. Karena menjaga kehormatan sebagai perempuan, maka sekalipun dia turun paling awal dengan harapan orang belum ada di sumur, tapi sampai di sumur orang sudah ramai antrian. Nah, dia nunggu begitu selesai antrian, dia baru mengambil air. Apa yang didapat? Airnya sedikit dan kotor. Dia turun paling awal, pulang paling akhir, airnya kotor. Begitulah tragedi kedua putri Nabi Syuaib. Tetapi ada seorang pemuda yang baik hati melihat keadaan dua putri ini. Pemuda ini kuat, gagah perkasa. Maka hari-hari berikutnya, sang pemuda ini mengambil, ya katakanlah ember ya. Ambil untuk antrian, karena dia kuat, dia gagah. Cepat dia mendapatkan air itu, serahkan kepada sang putri. Maka hari-hari berikutnya sang putri ini, sekalipun turun untuk antrian ke sumur, itu agak siangan, pulangnya lebih cepat. Airnya banyak dan bersih. Nabi Syuaib curiga, ada apa ini kok? Biasanya pergi paling awal, pulang paling akhir, airnya kotor. Sekarang pergi agak lama-lama, pulang lebih cepat, airnya bersih. Bertanyalah Nabi Syuaib kepada putrinya itu. Nah, menjawab pertanyaan bapaknya itulah sang putri menghadirkan pemuda yang baik hati tadi sampai di hadapan bapaknya. Berkatalah salah seorang di antaranya, dan itu yang ditulis seperti ditulis dalam Al-Quran surah Al-Qasas 26 itu. Pemuda itu adalah Musa alaihissalam yang juga menjadi nabi dan rasul. Dan Musa menikahi putri Nabi Syuaib dengan mahar 8 tahun bekerja. Kalau kata Nabi Syuaib, kalau kau ikhlas 10 tahun, 10 tahun. Jadi begitulah Bapak Ibu Saudara sekalian, puasa mengajarkan kita menjadi orang yang kuat dan jujur. Semoga Allah beri kekuatan kepada kita, keistiqamahan kepada kita, kita mewujudkan ajaran agama kita, agama yang mengharuskan orang yang beramal, bekerja dan jujur. Insya Allah kita sejahtera, masyarakat kita sejahtera, negara kita sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.